Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala toha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadaratul ulama wal qurama wa hadaratul ummahatul muslimat majelis taklim al-muhtaram. Semoga semua kita selalu diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Awali ngaji kita siang ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan mungkin kalau ada yang sakit, jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga warga kita di sekitar Masjid Al-Muhtaram ini, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 19-nya. Halaman 19. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib. An abihi, dari bapaknya. An jaddihi, dari kakeknya. Berarti ini Amr diceritain sama bapaknya, bapaknya diceritain sama bapaknya lagi. Sambung menyambung. Lah, sambung menyambung ini yang disebut dengan sanad. Kalau istilah santri ngaji itu harus ada sanadnya. Sanad itu artinya sambung menyambung ilmu. Misalnya kita ngaji dari Ustaz A itu ngajinya dari B dari C terus sampai nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan sanad. Sanad itu ketersambungan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru, perintahkanlah oleh kalian, auladakum, anak-anak kalian. Walad itu kalau satu, kalau banyak aulad. Masjid itu kalau satu, kalau banyak masajid. Alim, satu orang berilmu, kalau banyak ulama. Makanya kalau ada orang nyebut yang kami hormati para alim ulama, ya kurang pas kalau dari sisi bahasa. Tapi karena udah terlanjur, ya harus pantas-pantas saja. Amir itu satu pemimpin, kalau banyak umaro. Muru, perintahkanlah oleh kalian wahai para orang tua, auladakum, anak-anak kalian. Apa
bis-sholati untuk melaksanakan sholat. Wahum dan mereka anak-anak itu abna'u sab'in sinin, ketika anak usia 7 tahun. Sab'un itu kan 7. Iya, Sinin tahun. Sinin itu jamak dari kata sanah. Kita kan sering bilang sanah filwah, ulang tahun. Sanatun itu kalau 1 tahun, kalau banyak sinin. Sab'in 7. Kalau zaman kita SD dulu kan diwajari wahidun satu isnaini dua salah satu arba'atun empat khamsatun sadisatun enam sab'atun. Wis pokoknya asal ada tuntunnya aja. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyuruh anak-anak kita ketika sudah usia 7 tahun, kewajiban kita yang wajib. Kalau anak mah belum wajib, kita orang tuanya atau kita yang jadi walinya. Wali itu artinya orang yang ngurus. Misalnya bukan anak kita, tapi dia tinggalnya di rumah kita, yang tanggung jawab kita, itu namanya kita sebagai wali. Maka wajib bagi kita untuk nyuruh mereka itu sholat ketika udah umur 7 tahun. Tapi ya jangan kita berharap sholatnya kayak kita orang tua. Ya yang penting pokoknya mau sholat aja udah. Mulai dari habis Allahu Akbar langsung sujud, biarin. Anak saya umur 4 tahun, kalau sholat ya Allahu Akbar langsung sujud. Habis sujud rebahan di depan maknya. Ya wes biarin, yang penting anak itu terlatih melihat orang tuanya sholat. Tapi ya jangan cuma nyuruh-nyuruh tok. Lah iya, ayo. Maksudnya ayo itu ayo sholat. Saya di sini, mak di sini, kamu di sini, nih. Walaupun dia nanti setelah takbir dia kabur, biarin. Wong namanya bocah. Yang penting dia sering lihat emaknya sholat, bapaknya sholat, yo lama-lama akan terbiasa dengan sholat. Lo jangan sampai kita nyuruh sholat, anak-anak sono ke masjid, emaknya malah main HP mulu. Maghrib, musola ke masjid. Anak sekarang kan cerdas tuh ya. Lemak ngapain? Emak mau di rumah aja. Anak sekarang ya mungkin berangkat karena takut sama emaknya. Tapi kadang berangkatnya nggak nyampe masjid, nggak nyampe musola, belok ke, kalau dulu ke tempat PS, kalau sekarang apa? Yo ke tempat yang ini, main ini loh. Iya. Wong maknya nggak nyontohin. Kan ada makalah begini, fil abna, apa yang di orang tua itu nanti akan nurun ke anak. Lah kalau pengen kita punya keturunan baik-baik, ya kita awali dari diri kita. Kalau orang tua dulu bahasanya itu prihatin, tirakat. Bahkan orang-orang tua dulu di kampung itu kalau pas hari weton kalau orang Jakarta apa ya? Tapi kalau di Jawa itu kan hari terus ada pasarannya gitu loh. Misalnya Senin pagi, itu kan jatuhnya 36 hari sekali. Lah itu orang-orang dulu nirakati anak kalau pas hari lahir anaknya. Misalnya anaknya itu lahirnya Selasa Pon, dan setiap Selasa Pon itu puasa sunat. Lah itu dalam rangka, kalau orang Jawa dulu bilangnya nirakati anak. Weton. Hari sama weton. Nah, nirakati anak. Kadang kalau sedekah ke siapa lah, niatnya nyodakoi anak. Atau mungkin ibu yang kebetulan punya anak, masih punya anak sekolah atau punya cucu yang sekolah yang bayar, jangan diniati bayaran, nanti rasanya berat. Niati nyodakoi anak. Saya anak sekolah bayar semua. Dulu gratis, saya pindahin yang bayar karena dinasihatin orang.
pengen punya anak soleh, pengen punya anak manfaat berkah kok nggak modal, digituin saja. Akhirnya ada yang kelas 2 SD, yang satu kelas 6, saya pindahin yang bayar. Lah ketika bayar, ya saya diajarin orang itu, ketika bayar jangan diniati kalau kayak kita bayar listrik, bayar enggak. Niati sodaqoh, nyodakoi anak, biar rasanya enggak keteken. Kalau kita itu niatnya bayaran, keteken, bayar lagi. Loh, anak pengen pinter kok maunya gratis. Bahkan saya pernah diceritain ada wali kelas itu seumur-umur saya cerita ini baru dengar sekali. Saya diundang isi acara maulid di sekolah swasta. Lah setelah acara itu ngobrol-ngobrol begini, ada salah satu guru yang dia wali kelas cerita begini, nanya ke Pak Ustadz, pernah dengar nggak ada orang tua datang ke sekolah supaya anaknya nggak naik? Pernah dengar? Belum. Kalau datang ke sekolah supaya anaknya naik, sering. Lah ini punya anak juga, yang satu di SD, satu di SMP, dalam satu yayasan itu. Tapi datang ke sekolah supaya anaknya nggak naik. Pertama saya diceritain, apa ada Pak Guru? Ada Pak, saya yang ngadepi ke saya wali kelas. Lah itu maksudnya apa? Biar KJP-nya nggak ditarik. KJP, lah KJP kalau anaknya lulus kan ditarik kan? Ketika padahal KJP itu katanya, saya belum pernah terima, katanya nilainya lumayan besar ya. Iya. Yang SD sekian ratus ribu, yang SMP sekian ratus ribu. Lah nanti kalau anaknya itu lulus kan KJP nggak dikasih lagi kan. Lah sampai itu ibunya datang supaya anaknya nggak naik biar KJP dapat terus. Lah model begini kok pengen anaknya anak berkah, anak soleh, itu gimana caranya? Walaupun oke lah umpama memang kita kehidupan ekonominya nggak mampu, difasilitasi pemerintah anak sekolah kita nggak bayar. Lah Bu Yao Indonesia yang ya. Walaupun kita nggak bayaran ke sekolah, kita keluarin duit nggak besar lah, misalnya 5.000, 10.000 sisa uang belanjaan, kasih ke Pak Obah yang di perapatan atau apa, niat nyodakoi anak biar anak-anak kita nggak kebangetan loh, bener ya. Karena zaman sekarang ini didik anak jauh lebih berat daripada dulu. Sekarang lawannya ini. Kalau dulu TV dilihat ditonton bareng-bareng sama keluarga, lah ini sendirian di kamar, kita ngiranya mah anak mah anteng nggak kemana-mana. Taunya ini nih kadang lebih sadis daripada pembunuh. Ini ke surga ya cepet, ke neraka ya cepet, barang begini. Lah kewajiban kita yang pertama terhadap anak-anak kita, 7 tahun itu berarti masuk SD ya? SD ya? Bener ya? SD itu 7 tahun ya? Nah itu kewajiban kita orang tuanya, walinya, untuk memerintahkan dia untuk sholat. Walaupun itu anak belum wajib sholat, tapi kita orang tuanya yang berkewajiban nyuruh. Kewajibannya kita nyuruh, nyontoin. Masalah dia mau dan tidak urusan nanti. Wong masalah mau dan tidak itu bukan kuasa kita kok. Kita ini hanya diwajibkan menyuruh, nyontoin. Bahkan di situ wadribuhum, pukullah mereka. Tapi mukulnya ya jangan mukul pakai kasur. Yo mati. Yo mukulnya ya entah pakai buku, pakai apa kek, pakai kerudungan apa yang sekiranya enggak sakit. Mukulnya itu hanya untuk mendidik. Apalagi sekarang mukul sedikit lapor, mukul sedikit lapor. Bahkan yang di kemarin mana? Sulawesi apa mana kemarin? Yang malah ternyata nggak mukul ya, guru SD siapa kemarin, Supriyati apa Supriyani namanya? Ya, dituduh mukul, yang kebetulan yang dipukul anaknya polisi. Laporin polisi, gurunya ditahan padahal punya anak kecil, plus minta denda. Lah iya kok ya gak mikir,
Guru honorer bayarannya berapa kok dimintain denda segitu? Ya Allah. Lah ngono kok, lah gitu kok pengen punya anak berkah gimana ceritanya? Orang zaman dulu ini bukan zaman dulu, orang tua yang baik itu ketika anak di sekolah, ya wis percaya pasrah dengan guru yang di sekolah. Lah nanti ketika kembali ke rumah, balik tanggung jawab kita. Lah ini kadang kita sama guru sukudon. Asal ada bayaran dikit, bayar lagi. Asal mak ada bayaran ini mak, bayar lagi. Ini guru makan duit apa makan beras? Sukudon sama guru. Wong pendidikan itu kan aslinya 100% tanggung jawab kita orang tua. Guru itu sifatnya hanya bantu. Wadribuhum, dan sedikit lebih keras terhadap anak. Wahum abna'u asyrin, kalau dia sudah umur 10 tahun. Udah umur 10 tahun kok belum mau sholat. 10 tahun itu rata-rata kelas berapa? Kelas 5 ya? 4, 5 lah ya, antara itulah ya. Kalau anak saya sekolahnya telat semua ya 5 tahun, kelas 5, kelas 4 10 tahun. Ya antara itulah kelas 4, kelas 5. Ketika dia masih belum mau sholat, kita orang tua agak sedikit tegas. Ketika umur 6 tahun hanya ayo sholat bareng mama, sini bareng mama, maknya nyontohi. Ketika umur 10 tahun kok masih belum sholat, misalnya subuh gitu ya, lampu nyalain, AC matiin, ya pakai sarung kayak pakai apa ya, bangun, pakai guling, ya pokoknya pukul tapi tidak menyakiti, hanya untuk pendidikan. Ya entah gimana lah, kita orang tua apalagi ibu itu kan paling banyak cara untuk didik anak. Kalau bapak biasanya kesannya kurang sabar sama anak. Yang paling sabar kan ibu ya, luar biasa. Wong saya pernah merhatiin anak lagi sakit, gendong dari pagi sampai malam, kuat ya. Yo sabar, yo pok, sabar sayang cepat sembuh ya sayang. Ya Allah. Lah kita laki dititipin bentaran aja 10 menit aja. Begini, nangis mulu. Kenapa? Laki, perempuan yang paling hebat. Makanya anak biar maknya itu apa itu? Cerewetnya nggak keturunan. Kalau anak kena masalah yang disebut pertama pasti emak. Kayak saya nih udah tua begini nih, udah umur 45, kebetulan emak masih seger-seger. Ketika ngadepi satu masalah yang saya telepon emak, walaupun kadang yang angkat bapak nih, saya tanya emak mana pak? Tahu di belakang. Ngobrol sama emak bisa berjam-jam, sama bapak seperempat jam aja perasaan udah lama. Padahal dulu waktu kecil, nah ya, orang-orang hebat, emak dilawan. Wahum abna'u asyrin, kalau anak itu udah umur 10 tahun. Karena kalau udah umur 10 tahun kita biarin, nanti ya kebiasaan. Kalau udah sampai balik nggak mau sholat, yang dosa bukan hanya anak itu. Nih orang tuanya juga kecepretan dosa. Kecuali kalau kita udah nyuruh sampai bibir jadi tipis lah ibarat kata. Udah berbagai macam cara kita kerjain, masih aja anak belum mau sholat, wis bukan tanggung jawab kita lagi. Nabi Nuh itu orang apa? Nabi yo. Ternyata yo dititipi anak kayak Kanan. Ya moga-moga anak-anak kita nggak ada yang kayak gitu. Ini hanya sebagai contoh. Seumpama kok ada di antara kita punya anak udah disekolahin, udah ngaji, udah kalau perlu pesantren, udah ikut bimbingan ini udah, tapi ternyata kelakuannya nggak seperti yang kita harapkan, ya wis tawakal, pasrah sama Allah. Mungkin kita ini termasuk hamba yang diuji seperti Nabi Nuh diuji dengan anak. Karena orang hidup itu kan ada yang diuji dengan anak kayak Nabi Nuh, ada yang diuji dengan orang tua kayak Nabi Ibrahim,
Ada yang diuji dengan istri kayak Nabi Lot. Ada yang diuji dengan suami kayak Asia, istrinya Firaun. Istrinya orang baik, lakinya naudzubillah min dzalik. Ada yang diuji dengan keluarga Nabi Muhammad. Jadi contoh udah lengkap. Jadi kita ini nggak mungkin lepas dari ujian, itu nggak mungkin. Bisa kadang dengan suami, bisa kadang dengan orang tua, bisa kadang dengan anak, bisa kadang dengan keluarga, bisa kadang dengan istri kalau dia. Pokoknya ada. Nggak mungkin kok orang itu mulus-mulus aja lulus, nggak mungkin. Pasti ada. Lah kadang kita berada di posisi mana? Ya wis itu. Lah semakin besar ujian kan semakin berpeluang untuk menjadi hamba Allah yang berprestasi. Kemudian wafarriku, dan pisahkan bainahum, antara mereka, fil madhaji'i, dalam atau di tempat tidurnya atau kamarnya. Lah kalau yang kontrak cuma satu ini gimana? Kalau yang orang kaya kamar rumahnya banyak gak masalah ya. Lah kalau yang kontrak cuma satu los itu, ruang tamu, yang ini loh, kontrakan Jakarta kan rata-rata gitu ya, los gitu loh. Teras, ruang tamu, kamar tidur, belakang dapur. Lah iya misahinnya gimana? Nggak bisa ya? Berarti ngamalin hadis ini nggak bisa ya? Makanya begini, memahami hadis itu sama, ini kan ada 3 perintah. Perintah pertama, perintah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Pukul anakmu ketika 10 tahun belum mau sholat. 3, pisahkan tempat tidurnya. Walaupun ini 3 perintah, tapi maknanya beda. Yang pertama perintah artinya wajib dikerjakan, berpahala, ditinggal dosa. Nyuruh anak untuk sholat. Yang kedua anjuran. Kalau memang dia bandel, dianjurkan untuk keras. Kalau yang ketiga, ini perintah tapi perintahnya sebaiknya, bukan perintah wajib. Kalau wajib orang yang kontrak dosa semua. Lah makanya walaupun perintah, tapi tidak semua perintah itu dihukumi wajib. Lah kalau yang rumah kamarnya banyak sih nggak masalah. Lah iya sebaiknya kalau memang ada tempat tidurnya, kalau udah beranjak dewasa, tempat tidurnya dipisah. Apalagi itu saudara yang bukan saudara kandung. Ini udah lama sih kasusnya, udah lama. Walaupun itu awalnya akhirnya dinikah. Gini ceritanya. Ada duda bawa anak perempuan. Ini janda punya anak laki-laki. Bapak sama mamanya nikah. Lah anaknya sama-sama seneng. Gara-garanya tinggal satu rumah ini. Bapaknya udah nikah, janda ketemu duda, masing-masing bawa anak. Akhirnya karena anaknya tinggal satu rumah, sering ketemu, sama-sama dewasa, akhirnya jatuh cinta. Cerita ke saya, Pak, ini solusinya gimana? Anak saya kandung seneng sama anak saya tiri. Lah saya udah nikah sama anaknya. Lah nanti kalau saya nikah, itu ya besan saya. Lah iya, itu ya istri saya, itu ya besan saya. Gimana? Tinggal satu rumah. Nyata asli orangnya masih. Saya jawab begini, Pak. Itu anak bapak, anak kandung yang perempuan dengan anak tiri bapak yang laki-laki itu nggak ada hubungan apa-apa. Dinikahkan boleh. Untuk daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon maaf, seandainya terjadi perzinahan gara-gara bapak larang, karena mosok bapaknya dapat anak, emaknya, anaknya dapat anaknya, kayak di sinetron Indosiar aja ya. Tapi wong nyata, akhirnya ya wis dinikahin. Jadi waktu di pelaminan, yo istrinya, yo besannya. Hebat, iya. Jadi kelamarnya satu rumah. Saya mewakili dari ini sekaligus mewakili anak. Irit, bener irit. Enggak, ini maksudnya begini. Kita yang punya anak-anak model begitu,
Kalau memang kasusnya seperti itu ya wis hindari potensi maksiat, kawinin aja udah. Lah ini hadis isinya 3 perintah tapi muatannya hukum berbeda. Kalau yang pertama wajib, pokoknya merintah anak untuk sholat itu hukumnya wajib. Yang kedua boleh dibilang sunnah. Yang ketiga anjuran sebaiknya. Kalau memang memungkinkan tempat tidurnya dipisah. Nah kalau laki sama laki mah nggak masalah. Kan udah banyak kasus ya di media-media itu kan kadang ya sempat melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi an Abdillah bin Qardin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Qardin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sangat populer lah ya, sering kita dengar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Awwalu ma, awal yang pertama yuhasabu dihisab bihil abdu dari seorang hamba yaumal qiyamati di hari kiamat as-sholatu sholat. Yang pertama kali dipertanyakan dari amal kita nanti di hari kiamat itu sholat. Kita nggak ditanya umrohmu berapa kali, hajimu berapa kali, sedekahmu berapa, enggak. Yang ditanya sholatmu bagaimana. Ditanya sedekahmu berapa, enggak. Umrohmu berapa kali, enggak. Seminggu 2 kali atau berapa, enggak. Nah kalau yang rumahnya Mekah sana sih bisa ya, umroh seminggu 2 kali. Jangankan seminggu kali, sehari 2 kali bisa. Pagi belum berangkat umroh lagi, sore pulang kerja umroh lagi. Enggak, tapi yang ditanya adalah sholat. Sholatmu bagaimana sholatmu? Orang-orang tua termasuk saya ini dulu waktu pertama mau merantau ke Jakarta dikasih ongkos 87.000 hasil jual ayam. Nah, terus pesennya mak, wis kamu mau kerja di Jakarta kerja apa saja, yang penting halal, jangan lupa sholat 5 waktu. Wis pokoknya mau kerja apa terserah, yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggal. Karena memang itu yang pertama kali nanti dihisab. Fa'in soluhat, maka kalau baik itu sholat, soluha sairu amalihi, maka sholat yang lain ikut, amalan yang lain ikut baik. Kalau sholat kita udah bener, maka walaupun sedekah kita agak kurang, puasa kita hanya wajib-wajibnya saja, maka yang lain ikut baik kalau sholatnya baik. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, kadang sholat, kadang enggak, kadang malah sholatnya setahun 2 kali, nungguin sidul. Ayo nungguin sidul fitri sama sidul adha. Subuhnya enggak, idul fitrinya sholat. Ya tapi masih bagus daripada belas. Saya dulu pernah ketemu sholat subuh baru bubaran salam-salaman itu sallallahu alaihi Muhammad. Nah di luar itu banyak anak-anak kecil perempuan yang pada bawa sajadah, sajadah bukan mukena, sajadah. Loh neng mau sholat subuh? Enggak mau usah, terus disuruh sama mama panjer tempat. biar kebagian tempat. Lah iyo. Lah kalau subuhnya sholat ya alhamdulillah. Nah, kadang subuhnya enggak, tapi sholat idnya iya. Tapi ya masih bagus. Kalau hitungannya timbang belas enggak sholat. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusaklah amalan yang lain. Walaupun umroh seminggu 2 kali, haji tiap tahun berangkat, sedekah nyanyok, tapi sholatnya bolong-bolong, amalan-amalan itu terhitung rusak gara-gara sholatnya rusak. Maka yo nih ibu-ibu yang paling sering saya ingatkan, bagi yang masih kedatangan tamu bulanan. Nah, kalau memang sudah suci, udah bersih, jangan tanggung sekalian, bahaya.
Bahaya itu. Nah iya, kalau itu bisa terjadi, umpama jam segini udah bersih. Ini kan waktu duhur masih ada di jam segini. Kalau sampai nanti asar belum juga mandi, maka duhur udah ninggalin satu. Kalau sampai asar belum juga mandi sampai datangnya maghrib, berarti asar juga ninggalin. Walaupun kelihatannya kayaknya nggak pernah ninggalin sholat, ternyata contoh lagi begini. Sekarang zuhur ini kan azan jam 12:20, lebih cepet ya. Begitu al-muhtaram udah hayya 'alas shalah, ibu di rumah nggak langsung sholat, ntar sekalian. Begitu jam 12:30 umpama mau sholat, tamunya datang, kan otomatis nggak sholatin duhur. Lah karena tadi udah masuk waktu duhur, nanti ketika tamu itu udah pulang, sholat duhur yang satu ini cuma duhur tok, wajib diqodho. Kalau asarnya udah enggak. Lah ini kalau sebulan begitu, bulan depan begitu. Lah kalau setahun udah 12 waktu sholat yang ditinggal, maka yuk bisa wa in fasadat fasadasabiru amali. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki penyakitnya beda, bukan itu. Tapi ya ada penyakitnya sama. Ya ada. Biasanya kalau laki itu kerjaan nanggung. Ya kerjaan nanggung antara sekalian ya lama-lama. Bablas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.